Namanya orang pasti pengen berkeluarga lagi ya kan, gitu kan. Gue pun begitu, cuma ada satu sisi yang gue belum siap. Yang kemarin itu gue fail, gue tidak bisa mempertahankan rumah tangga gue. Aku pekerja seni dari umur aku 15 tahun sampai sekarang, alhamdulillah. Tapi di satu sisi aku juga punya ada 2 kerjaan yang lain. Masa kecil kalau dibilang agak tomboy, gue agak tomboy gitu, karena kebanyakan sepupu itu dari bokap itu kan laki-laki gitu, dan jadi udah mainnya sama mereka gitu. Ya SMP itu ya standar lah ya. Kalau SMP lebih kayak, kalau misalkan dulu misalkan mau dijemput sama nyokap lebih nggak mau, lebih milihnya naik bus gitu, soalnya malu sama teman-teman yang lain kalau dijemput. Kayak itu anak manja banget gitu loh. Terus pas SMA itu ya mau nggak mau diantar jemput, cuma itu udah mulai syuting. Awalnya tuh video klip dulu, dari video klip iklan sempet pada zamannya tuh sempat kalau dibilang ratu iklan gitu kan. Abis itu baru ikut kayak pemilihan model, abis itu baru ke sinetron. Namanya kita ngerintis karir itu kan pasti kan awalnya dari nol ya, dari nol banget sampai akhirnya mungkin orang ngelihat sekarang, oh enak ya artis gitu kan, oh enak ya cuma syuting doang terus dapat bayaran. Sebenarnya kan bukan soal itu, tapi mereka kan nggak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya di belakang itu gitu. Maksudnya nggak segampang apa yang mereka lihat sekarang. Sebenarnya awalnya juga kejeblos aja gitu. Sebenarnya lagi nganterin temen buat ketemu sama orang, dia mau casting, tapi malah gue yang disuruh casting, langsung datang ketemu sama sutradara gitu. Awalnya dari situ gitu. Terus dari yang dulu pas masuk ke sinetron awal-awal masih dengan honor per episode 400.000 gitu. Cuma ya namanya anak SMA terus punya uang sendiri kan kayaknya happy ya. Jadi kayak 400.000 itu udah kayak yang ya bahagia aja gitu. Gue pengen the real business. Ini lagi dalam tahap menuju ke sana dan pasti harus banyak hal yang dipelajarin. Karena kalau dibilang itu besar, itu sangat besar. Jadi ketika gue masuk, gue terjun, gue nggak pengen setengah-setengah. Jadi itu benar-benar bukan cuma asal, oh ya ada embel-embel, oh ya gue di sini, oh ya gue di balap, oh gue menjadi PR-nya balap, oh ya gue lagi budget tentang financial planner. Nah, gue nggak mau setengah-setengah. Itu pasti apapun yang gue jalanin, itu pasti gue lakuin dan gue pelajarin. Dan ketika kita belajar, kita akan lebih pintar dan kita lebih akan menguasai bidang itu. Udah lebih dari 15 tahun dari tahun 99 sampai sekarang, sampai 2021. Udah berapa tahun gitu? Udah 20 sekian tahun gitu kan gue syuting. Capek gitu, gue udah mulai merasakan, iya udah tua ya gitu, nggak bisa bohong gitu. Badan gue udah kadang tuh udah nggak kuat gitu. Jadi gue lagi kayak gimana caranya gue mencari kayak kerjaan lain kayak seperti financial planner, kayak mukena yang bisa gue kerjain dari rumah. Itu dreams gue, itu goals gue gitu. Karena gue ngerasa gue sekarang ini gue udah bukan cari nama gue syuting, yang ya gue cari uang, gue kerja. Dan sekarang kan ya time is money ya gitu. Kalau misalkan gue nggak mikir ke depan lagi untuk bisnis yang lain, ya mau kapan lagi? 2014 itu gue sama saudara gue sempat ada rencana mau bikin bisnis mukena gitu. Cuma ya rencana tinggal rencana ya kan gitu. Terus pas pandemi itu tahun berapa sih awalnya? Pandemi 2020 awal. Gue iseng gitu karena kan kita kan pas 3 bulan PSBB itu nggak bisa ngapa-ngapain, syuting nggak bisa gitu. Akhirnya iseng jualan hijab. Buat gue ngeliat kok laku ya, cepet banget abisnya gitu. Akhirnya dia ngajakin,
jualan mukena yuk gitu. Gue cuma ngeliat nih anak nih biasanya suka nggak serius nih, dan gue kan orangnya agak susah untuk percaya sama orang, jadi gue bener-bener kerja tuh awalnya tuh bener-bener berdua gitu. Dia bagian admin, gue bagian packaging, yang gue nggak mau nyerahin ke orang lain gitu. Jadi udah dari pagi sampai pagi kita udah sampai tidur tuh bukan mukena nih di sini udah sampai kayak gitu kan. Ya udah akhirnya berjalan sampai sekarang. Nama Untitled itu kan sebenarnya bisa akan kemana-mana gitu. Jadi kita nggak, mungkin orang kan banyak yang nanya, lo nggak berhijab tapi lo jualan mukena. Buat gue nggak masalah. Iya. Gitu. Tapi kan orang kan suka ada lah beberapa ya, tapi nggak selalu, suka ada beberapa yang kayak begitu. Pertama kali awal-awal itu kirim ke Singapura 15, wah pusing kan, nyarinya lewat mana nih. Akhirnya dapet, udah, akhirnya udah gitu, udah ya pick up ya, udah langsung gitu, udah biasa. Gue bukan orang yang peduli dengan omongan orang, karena yang tahu gue itu adalah keluarga gue dan sahabat-sahabat gue gitu. Jadi orang mau ngomong apa ya gue, ya sorry to say, tapi gue nggak peduli. Lo nggak tahu kok apa yang sebenarnya terjadi, dan gue nggak ada kepengen untuk gini loh, untuk explain ke mereka sebenarnya begini loh. Buat gue nggak penting gue explain ke mereka. Titik terendah dalam hidup gue itu ada dua. Pertama ketika bokap gue meninggal, kedua ketika gue memutuskan untuk bercerai. Karena gue dari kecil terbiasa dengan hidup enak. Ketika bokap gue nggak ada, ya mungkin gue bukan orang yang tahu banget tentang permasalahan bokap gue tuh apa dan segala macam. Cuma gue tahu ketika bokap gue nggak ada, itu pasti hidup gue akan berubah, gitu. Dan itu yang bikin gue, oke, gue nggak akan bisa nih kayak dulu lagi, gitu. Yang sesantai itu, gue nggak akan bisa kayak gitu lagi, gitu. Jadi gimana caranya gue udah mulai kerja saat itu, gimana saatnya gue nggak ngebebanin nyokap, gue nggak ngerepotin nyokap, ya dengan gue bekerja, ya udah gitu, bener-bener ya udah itu buat semua apa yang bokap gue tinggalin itu buat nyokap gue gitu. Cuma ya itu disitulah hidup mulai berubah. Yang tadinya mungkin kita yang ya besok berangkat ke sana, ya berangkat ke sini gitu, itu udah nggak ada lagi, mendadak. Gue dibilang kalau deket banget sama bokap, iya gitu, karena memang sebelum bokap gue meninggal itu kan bokap gue itu berangkat umroh. Nah kebetulan gue nggak ikut, gue sama kakak gue yang pertama itu nggak ikut. Seminggu setelah mereka pulang, itu bokap langsung masuk rumah sakit. 1 hari di rumah sakit, itu langsung di ICU sampai dia meninggal, sampai hampir sebulan. Bokap gue itu 3 kali anfal. Ketika pas terakhir udah anfal ketiga, gue cuma pegang kaki bokap gue. Gue bilang, ya Allah, gue ngomong dalam hati, kalau memang mau diambil, gue ikhlas. Tapi mungkin saat itu emang gue bener-bener ikhlas. Gue baru keluar dari ruangan ICU, keluarga kita semua dipanggil, dan gue bener-bener lihat itu gue yang titik terendah, karena gue ngerasa gue bercanda gitu, balikin bokap gue dong yang kayak gitu. Cuma ya mungkin di saat itu gue bener-bener ikhlas, dan gue baru tahu ketika bokap gue umroh itu, dia ngomong sama kakek gue kalau dia itu paling berat tinggalin gue, karena gue saat itu kondisinya itu lagi SMA. Di titik terendah itu, di lowest point of my life itu, justru gue lebih untungnya gue dikelilingin dengan lingkungan yang sangat positif, jadi nggak bikin gue hancur, dan gue lebih mendekatkan diri sama yang di atas. Samara anak yang luar biasa. Dia itu romantis, walaupun kerasnya udah keras bapaknya deh. Muka mirip bapaknya lah gitu kalau Samara. Tapi Samara sangat memahami apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya. Bahkan waktu itu dia umurnya belum 5 tahun. Cuma dengan penjelasan dari gue pribadi untuk ke Samara, karena gue dari awal gue nggak pernah mau bohong gitu tentang keadaan gue sama bapaknya gitu. Gue bukan orang yang mau bohong. Dan akhirnya dia mengerti
dia mengerti, akhirnya dia sendiri yang mengambil sikap. Oke, 2 malam aku tidur sama Cecas di atas, 2 malam aku tidur sama Baboy di bawah gitu. Samara kuat gitu, kuat. Cuma ya pasti namanya di balik kekuatannya Samara, namanya anak kecil saat itu, mungkin dia nggak langsung, nggak berani untuk ngomong sama gue ya gitu secara langsung. Cuma dia sempat kayak yang, kenapa ya kok di sekolah tuh cuma aku loh yang mau papanya pisah. Nah, dia sempat agak jadi pendiam, dia sempat agak introvert karena itu. Nah, dan alhamdulillahnya sekarang hubungan gue sama Lembu itu baik-baik aja, dan kita lakukan itu benar-benar buat Samara, supaya apa? Supaya dia percaya dirinya, dia keluar lagi, ada lagi. Jadi nggak introvert. Kayak sekarang ya alhamdulillah dia happy. Walaupun dia tahu, dia udah sangat tahu gitu, bapak ibu nggak bisa bareng, yang ada ribut mulu gitu kan. Mungkin kita nggak pernah juga sih ribut depan anak gitu, cuma dia happy gitu dengan kalian sekarang, walaupun udah nggak sama-sama. Cuma dia bilang ketika misalkan dalam sebentar lagi kamu 12 tahun loh, kamu udah bisa milih kamu mau ikut siapa. Dia bilang, aku tetap ikut Cecas gitu kan, Cecas juga nggak pernah ngelarang kan aku ketemu, dan iya nggak pernah lah, aku bilang gitu kan. Ya udah, jadi dia yang jadi anytime dia mau ke bapaknya, dia mau nginep sama bapaknya, dia mau pergi kemana, mau bapaknya datang ke sini ya silakan gitu. Walaupun ibu sama bapak yang berpisah, tapi dia ngerasa tetap orang tuanya itu komplit. Nah, itu adalah udah komitmen gue berdua sama Lembu. Namanya orang pasti pengen berkeluarga lagi ya kan, gitu kan. Gue pun begitu, cuma ada satu sisi yang gue belum siap sampai sekarang gitu, karena mungkin traumatik gue terlalu besar. Gue ngerasa yang kemarin itu gue fail, gue tidak bisa mempertahankan rumah tangga gue. Ternyata bercerai itu tidak enak. Itu bukan suatu hal yang gue akan suggest ke orang, sama sekali enggak gitu. Gue cuma bilang, lihat gue nggak enak gitu. One day gue akan nikah lagi gitu, tapi tergantung yang di atas kapan kasihnya, dan tergantung mungkin Allah gini, oh ini anak belum siap kali gitu, belum gitu, jadi belum dikasih sampai sekarang gitu. Cuma ya kalau misalkan ditanya ada kemungkinan balik gue sama Lembu apa enggak, itu gue balik lagi, gue tergantung Allah. Kita namanya manusia, kita bisa punya rencana, tapi kan tetap aja kun fayakun ini dari Allah gitu, kita nggak pernah tahu itu. Gue punya jargon, I love me. Kalau misalnya kita nggak bisa mencintai diri kita sendiri, gimana orang lain bisa cinta sama kita? Dari gimana kita bisa mencintai orang lain? Gitu sih.